Halo semuanya, pagi ini pas kamu cek cuaca, cari rute paling cepat ke kantor, atau mungkin dengerin playlist musik yang tiba-tiba pas banget sama mood kamu, sadar nggak? Kamu itu udah berinteraksi sama kecerdasan buatan. Yap, ini udah bukan lagi cerita fiksi ilmiah. AI itu ada di mana-mana, di sekitar kita, dan seringnya kita malah nggak nyadar. Coba deh, pikirin bentar. Dari mulai kamu bangun tidur sampai mau tidur lagi, kira-kira berapa kali sih kamu pakai AI? Yakin sama jawabannya? Jawabannya jauh lebih sering dari yang kamu bayangin. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng lapisan-lapisan AI yang diam-diam ngebentuk hari-hari kita. Mulai dari yang paling kelihatan, sampai ke hal-hal yang, wah, bakal bikin kamu kaget. Oke, kita mulai dari yang paling deket sama kita ya. Lapisan pertama ini adalah AI yang mungkin udah ada di ujung jari kamu, bahkan pas kamu lagi sarapan tadi. Coba lihat daftar ini. Ini tuh udah bukan sekedar alat bantu biasa loh. Mesin pencari sekarang bukan cuma nyari, tapi paham sama pertanyaan kita. Asisten pribadi kita nggak cuma nurutin perintah, tapi bisa diajak ngobrol. Dan yang paling keren, lihat deh alat kayak Suno atau Udio. AI sekarang itu udah jadi kayak partner kreatif kita. Bikin siapa aja bisa jadi komposer musik. Teknologinya udah berevolusi. Dari yang cuma buat efisiensi, sekarang jadi pendorong kreativitas. Seekor kucing jadi DJ di pesta luar angkasa. Aneh banget kan kalimatnya? Beberapa tahun lalu kalimat kayak gini paling cuma jadi bahan bercandaan atau coretan iseng di buku. Tapi sekarang, pakai alat kayak Midjourney atau DALL-E 3, kalimat tadi bisa berubah jadi sebuah karya seni visual yang keren banget, cuma dalam hitungan detik. Coba deh pikirin dampaknya apa. Batas antara imajinasi sama kenyataan jadi makin tipis. Kamu nggak harus jadi seniman buat bisa bikin karyamu sendiri. Nah, inilah kekuatan AI sebagai alat berekspresi. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi yuk. Di balik layar aplikasi dan layanan yang kita pakai sehari-hari, ada lapisan AI lain yang kerja keras, ngebantu kita belajar lebih pintar, bahkan ngejaga kita tetap sehat. Bayangin kamu lagi belajar buat ujian. Ada sistem AI yang nggak cuma ngasih soal, tapi juga paham di mana letak kelemahanmu. Kalau kamu ternyata panyah di aljabar, sistemnya bakal langsung ngasih materi video dan latihan tambahan yang dibikin khusus buat kamu. Ini tuh udah kayak punya guru privat digital yang bikin proses belajar jadi jauh lebih efektif. Sekarang, bayangin dampaknya di rumah sakit. Dulu nih, dokter bisa butuh waktu berjam-jam buat analisis hasil CT scan, dan ada resiko salah karena kecapean. Sekarang, AI bisa mindai gambar yang sama cuma dalam hitungan detik, dan langsung nandain bagian yang aneh, bahkan yang paling kecil sekalipun, dengan akurasi yang luar biasa. Ini bukan soal gantiin dokter ya, tapi ngasih mereka semacam mata kedua yang super canggih. Pernah nggak sih kamu heran kenapa layanan streaming kayaknya selalu tahu film apa yang pengen kamu tonton? Nah, otaknya itu namanya algoritma personalisasi. Sistem AI ini belajar terus-menerus dari setiap klik, tontonan, dan barang yang kamu beli, buat nebak apa lagi yang bakal kamu suka. Jadi, pas aplikasi belanja online kamu kayaknya bisa baca pikiran dan ngerekomendasiin sepatu yang emang lagi kamu cari, itu bukan sihir. Itu AI yang lagi kerja nyambungin titik-titik dari riwayat belanjamu buat ngasih penawaran yang pas banget. Dan sekarang kita sampai di lapisan yang paling dalam. Disinilah AI mulai terasa kayak di film fiksi ilmiah. Padahal ini semua beneran nyata dan terjadi sekarang juga. Siap-siap ya. 3 bulan. Angka ini artinya apa sih? Di dunia pertanian, ini tuh kayak jendela ke masa depan. AI sekarang bisa menganalisis data satelit, cuaca, dan sensor tanah buat memprediksi hasil panen 3 bulan ke depan. Coba bayangin seberapa besar dampaknya informasi ini buat ketahanan pangan dunia. Dan efisiensinya nggak berhenti di situ loh. Sistem irigasi pinter kayak CropMax ini nyiram tanaman bukan lagi pakai jadwal, tapi pakai data real time langsung dari tanahnya. Artinya, air cuma dipakai pas benar-benar butuh. Ini bukan cuma soal hemat air, tapi soal pertanian yang lebih cerdas dan ramah lingkungan. Tentu aja ada mobil otonom. Ini salah satu pencapaian AI yang paling rumit. Coba deh pikirin, buat nyetir, mobil ini harus bisa ngeliat dan ngenalin objek, baca rambu lalu lintas, nebak gerakan mobil lain, dan ngambil keputusan dalam sepersekian detik. Ini adalah AI yang memproses dunia di sekitarnya secara real time. Di pabrik-pabrik canggih, AI itu kerjanya udah kayak peramal. Dengan mantau ribuan sensor di mesin jet atau turbin angin, sistem ini bisa memprediksi kerusakan sebelum kejadian. Pesannya bisa sesimpel ini,
komponen B bakal rusak dalam 72 jam. Ini benar-benar mengubah cara kita merawat mesin, dari yang reaktif jadi proaktif. 3 detik. Emangnya dalam 3 detik kita bisa ngapain sih? Ternyata, kamu bisa menciptakan warna lipstik yang sempurna yang dibuat khusus cuma buat kamu. Perangkat kayak Persona dari L'Oreal itu pakai kamera dan AI buat menganalisis warna kulit kamu saat itu juga, terus langsung nyampur dan nyetak foundation atau lipstick yang cocok. Ini nunjukin betapa personalnya AI sekarang. Bukan lagi cuma di layar kita, tapi benar-benar nempel di kulit kita. Jadi, dari asisten di ponsel kamu, diagnosis medis yang bisa nyelamatin nyawa, sampai ke warna lipstik kamu, AI itu nyata dan ada di sini. AI bukan lagi soal masa depan, ini soal masa kini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi AI bisa apa, tapi lebih ke gimana kita akan hidup bareng teknologi ini sementara kemampuannya terus melampaui imajinasi kita.